Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar bagi kita semua yang lagi menonton saat ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton channel ini. Semoga berkat-berkatnya semakin bertambah. Begitu juga kepada teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa di like, di subscribe maupun di follow. Karena sangat berarti bagi untuk menambah semangat dalam membuat konten yang lebih bermanfaat. Khususnya konten pelajaran akuntansi. Seperti itu. Baik, kita langsung membahas dulu secara teori jurnal khusus itu apa. Jadi, jurnal khusus itu jurnal yang dibuat khusus untuk di perusahaan dagang. Karena jurnal khusus ini mencatat transaksi-transaksi yang sangat banyak di perusahaan dagang dan transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Tentunya jurnal khusus ini dikhususkan bagi perusahaan yang berskala besar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa sajakah jurnal khusus itu? Nah, jurnal khusus itu ada 4 ya. Cuman satu lagi jurnal umum itu menampung yang tidak termasuk ke jurnal khusus ini. Jadi ini jurnal khusus itu yang 4 itu jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kas. Contohnya itu transaksi penjualan tunai, transaksi pelunasan piutang, seperti itu ya. Untuk jurnal penerimaan kas. Jadi di sini penerimaan kas itu bersifat ke penambahan kas. Seperti itu. Kalau untuk jurnal pengeluaran kas ini untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, berarti di sini bersifat kasnya berkurang. Contohnya apa? Contohnya ini yaitu bayar utang, selanjutnya pembeliannya secara tunai, selanjutnya bisa kita membayar listrik, bisa membayar air dan telepon, membayar sewa toko. Jadi yang sifatnya pembayaran atau pengeluaran kas ya masuk ke jurnal pengeluaran kas. Seperti itu. Untuk jurnal pembelian, fokusnya untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ya, secara kredit. Kredit, ingat kredit identiknya ke timbulnya utang. Seperti itu. Sementara kalau jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangnya secara kredit. Ingat cara kredit, ini penjualan, berarti timbulnya piutang. Nah, itu keempat fungsi jurnal khusus ini. Nah, apabila ada transaksi yang tidak bisa kita masukkan ke 4 jurnal khusus ini, tentunya perusahaan dagang harus tetap mempunyai jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus yang tersedia. Seperti itu ya. Nah, baik, kita masuk ke contoh soal untuk mengerjakan jurnal khusus ini. Nah, ini contoh soal jurnal khusus pada perusahaan dagang. Kita sama-sama menganalisanya ya, transaksi demi transaksi.
Nah, di sini ada transaksi terdapat di usaha dagang Galunggung. Ini pada periode bulan Januari 2008. Nah, di sini yang pertama di sini tanggal 2 Januari. Kira-kira ini transaksi apa? Nah, supaya gampang kita menganalisa, lihat dijual. Berarti ini penjualan ya. Udah kita temukan di sini kata kuncinya dijual, berarti penjualan. Selanjutnya kita selidiki di sini dia secara kredit. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya syarat pembayaran. Secara kredit, syarat pembayaran juga ini sudah identik dia dilakukan secara kredit. Berarti dapat kita simpulkan nomor 1, penjualan ini secara kredit. Berarti penjualan kredit. Ingat tadi penjualan kredit masuk ke jurnal penjualan. Ini syarat pembayaran. Tentunya ini dia mendapat potongan 1%, ya, dapat potongan 1% apabila dia membayar paling lama pada tanggal 3, tentunya akan diperpanjang itu selama 30 hari ke depan. Seperti itu. Jadi dia dapat 1%. Kalau dia melakukan di sini ada pembayarannya nanti, ada syarat pembayarannya. Apabila dia lakukan pembayaran sebelum dari tanggal hari ketiga ini, masa jatuh temponya, dia mendapat potongan 1%. Nah, tapi kalau dia lewat dari masa potongan, itu sampai per tanggal 30 harinya ini, tapi tanpa potongan. Seperti itu ya, untuk menganalisa syarat pembayaran ini ya. 1/3 N/30. Nah, ini nomor faktur. Faktur itu tentu identik dengan kredit. Jadi saya ingatkan lagi, nomor 1 ini merupakan transaksi penjualan kredit. Masuk ke jurnal penjualan. Ya, saya buat kodenya ini JP, jurnal penjualan. Nah, selanjutnya transaksi yang kedua ini tanggal 3 Januari, dibeli barang dagang dari agen Uderona 700.000 kredit. Nomor faktur pembelian 1001. Lihat kata kunci dibeli, berarti pembelian. Terus disertai ada kredit, ada faktur, ada syarat pembayaran, berarti ini pembelian kredit. Sehingga transaksi ini masuk ke dalam jurnal khusus, jurnal pembelian. Saya singkat JPB. Ya. Selanjutnya, transaksi yang ketiga tanggal 5 Januari, dijual 50 buku dengan harga 4.000 per buah secara kredit. Nah, lihat kata kunci penjualan kredit. Berarti ini jurnal penjualan JP. Ya. Selanjutnya nomor 4, transaksi tanggal 5 Januari, dilunasi utang. Berarti pelunasi utang ke Rona. Perusahaan memperoleh fasilitas potongan utang yang diberikan karena membayar utang sebelum 10 hari setelah transaksi. Ya. Nah, jadi ini transaksi yang tanggal 3. Dilunasi utang. Pelunasan utang berarti dia kan bayar utang, dilunasi utang ke bayar utang berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas.
jurnal JPK, saya singkat ya, jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya tanggal 5, diterima pelunasan dari pelanggan. Diterima pelunasan dari pelanggan. Nah, berarti ini pelunasan piutang. Otomatis kas kita bertambah karena kita menerima uang dari pelanggan. Berarti ini termasuk jurnal penerimaan kas, JPNK. Jurnal penerimaan kas. Nomor 6, transaksi tanggal 7 Januari, dibeli barang dagang dari UD Surla 400.000 secara kredit. Nah, ini pembelian secara kredit. Berarti jurnal pembelian, JPB. Ya. Selanjutnya nomor 7, transaksi tanggal 9 Januari, dilunasi utang ke UD Surya, perusahaan memperoleh potongan utang 3% karena membayar kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, jadi ini karena bayar utang, dilunasi utang, berarti jurnal pengeluaran kas, JPK. Transaksi nomor 8 tanggal 11 Januari, dijual kredit. Berarti penjualan secara kredit, jurnal penjualan. Karena dia penjualan secara kredit. Selanjutnya dijual kredit ke pelanggan UD Lili, nomor faktur, ini termasuk jurnal penjualan. Selanjutnya dibayar sewa untuk bulan Januari, berarti ini jurnal pengeluaran kas karena dia bayar, JPK. Jurnal pengeluaran kas, JPK. Selanjutnya dibeli kredit barang dagang nomor urut, berarti ini jurnal pembelian, JPB. Ya. Dijual kredit, berarti ini identiknya penjualan secara kredit, yaitu jurnal penjualan. Selanjutnya pembelian secara tunai barang dagang, berarti membeli tunai, pembelian tunai, berarti jurnal pengeluaran kas, JPK. Dibeli kredit dari Utiyon 300.000, berarti jurnal pembelian karena pembelian kredit, JPB. Diterima pelunasan dari UD, diterima berarti dia menerima uang, duit, berarti jurnal penerimaan kas, JPNK. Dibeli kredit dari pelanggan UDS Diary, nomor faktur pembelian, berarti jurnal pembelian, JPB. Dibayar pelunasan utang wesel. Nah, ini pelunasan, dibayar pelunasan utang wesel. Nah, berarti ini jurnal pengeluaran kas. Dibeli secara kredit supply senilai. Nah, ini kan kredit karena dia bukan barang dagang, kita masuk aja ke dalam jurnal umum ya. Jurnal umum. Diterima pelunasan dari pelanggan. Diterima pelunasan piutang ya, karena kita menerima uang. Ini JPNK, jurnal penerimaan kas, JPNK. Diterima tunai, pendapatan lain-lain. Nah, kita menerima uang tunai, berarti jurnal penerimaan kas. Nah, seperti itu ya, untuk menganalisa transaksi ke dalam setiap jurnal khusus. Saya rasa tidak sulit ya. Yang penting kita pahami analisa transaksi itu dia dilakukan secara kredit kah atau secara tunai. Terus dia transaksi penerimaan atau dia pembayaran. Nah, dari situ sudah bisa kita analisa masuk ke jurnal khusus apakah
transaksi tersebut. Nah, itu untuk menganalisa. Jadi kalau kita pahami cara menganalisa, minimal dalam penempatan kejumlahan khusus kita tidak salah lagi. Yang penting untuk penempatan harga barang ya sesuaikan dengan transaksi. Akan tetapi kalau ada potongan, tentu saya ingatkan potongan ini seperti ini berlaku apabila dia bayar sebelum tanggal di hari ketiga itu ya. Seperti itu. Kalau lewat dari hari ketiga ini berarti dia tidak dapat potongan. Nah, seperti itu ya. Ya, bisa kita lihat di sini di transaksinya ini ada jurnal penjualan. Nah, ini transaksinya jurnal penjualan, bisa dicek nanti transaksinya. Selanjutnya ini jawabannya ya. Ini ada jurnal khusus penerimaan kas. Jadi yang kita kerjain itu sama seperti ini, tinggal kita pindahkan aja ke kolom ini ya. Selanjutnya jurnal khusus pembelian. Ini ada 5 transaksi. Ya, ini pembelian pada utang, jurnal khusus pembelian. Selanjutnya ada jurnal khusus pengeluaran kas. Di sini ada potongan. Nih, potongan pembelian. Seperti itu ya. Posisi di sebelah kredit. Dan ada jurnal umum, ada satu. Itu yang tadi supplies, dilakukan pembeliannya secara kredit. Nah, seperti itu cara pengerjaannya teman-teman ya. Jadi kita tinggal memindahkan data. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa di komen ya. Nanti ini materinya saya tampilkan di deskripsi yang ada di YouTube. Seperti itu. Demikian penjelasannya. Saya berharap bagi yang belum mengklik subscribe, silakan diklik supaya dapat mengikuti materi-materi selanjutnya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Demikian informasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semuanya.